Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika dalam pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Nah, di sini saya juga akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5 ini. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas media pembelajaran matematika yakni GeoGebra dengan materi pembuktian rumus volume kerucut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan satu tabung dan 3 kerucut, yaitu kerucut A, B, dan C. Yang pertama, kita geser titik N untuk melihat volume kerucut A jika dituangkan ke dalam tabung. Ternyata volume dari kerucut A ini mengisi sepertiga dari volume tabung. Nah, yang kedua, kita geser titik H untuk melihat volume kerucut jika dituangkan ke dalam tabung. Dan ternyata volume dari kerucut B juga mengisi sepertiga dari volume tabung. Nah, yang ketiga, geser titik V untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Dan ternyata volume dari kerucut C juga mengisi sepertiga dari volume tabung. Nah, dapat disimpulkan bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan tabung menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Selamat menikmati! Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan tabung menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, di sini pada layar pertama sudah terdapat dua lembar kerja, yaitu ada algebra dan graphics. Nah, di sini kita akan membuat bangun ruang, maka kita akan memerlukan satu lembar kerja lagi, yaitu 3D graphics dengan cara klik menu view, lalu pilih 3D graphics. Lalu muncullah lembar kerja ketiga, yaitu di sebelah kanan ada 3D graphics. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menyesuaikan 3D graphics ini dengan cara kita geser, lalu grafiknya juga kita dapat atur dengan cara menu rotate, move graphics view. Nah, langkah selanjutnya pertama-tama kita akan membuat titik pusatnya di 0,0 dengan cara klik menu lembar kerja grafik, lalu klik point, lalu klik di 0,0, lalu muncullah titik A sama dengan 0,0. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tinggi dan jari-jari dari tabung ini dengan cara klik menu slider, klik. Yang pertama kita akan membuat jari-jari. Minimumnya yaitu 0,1, maksimumnya 3, incrementnya 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat tingginya dengan cara yang sama. Ini kita misalkan T, minimumnya 0,1, maksimumnya 6, incrementnya 1. Oke. Nah, di sini sudah ada menu slider tinggi dan jari-jari. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabung dengan cara kita menambahkan titik baru di bagian menu input. Selanjutnya itu ada titik B. Tingginya T. Oke. Nah, di sini sudah ada titik B yang dimana ini sesuai dengan tingginya, yaitu sampai dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat gambar tabung ini dengan cara klik lembar kerja 3D grafik,
Lalu pilih menu piramid, lalu pilih silinder. Nah, untuk membuat tabung ini, kita mulai dari titik A hingga titik B dengan radiusnya itu F. Nah, di sini sudah tergambarkan gambar tabung yang mana sesuai dengan jari-jarinya yaitu 3 dan tingginya yaitu 6. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat gambar kerucut dengan cara menambahkan titik baru di bagian input. Itu titik sama dengan, untuk supaya gambar kerucut dan tabungnya tidak berdekatan atau ada jarak, maka kita buat 7 satuan 0,0,0. Oke. Nah, selanjutnya kita munculkan titik yang kedua yaitu titik D. Itu 7,0, tingginya yaitu T. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke lembar kerja 3D Graphics. Lalu pilih menu silinder, pilih menu font. Lalu untuk membuat kerucut ini kita mulai dari titik D hingga titik C dengan radius yaitu R. Oke. Nah, di sini sudah terlihat kerucut yang pertama. Nah, untuk membuat kerucut kedua dan ketiga itu sama langkahnya dengan menambahkan titik selanjutnya yaitu titik E. Itu berarti selanjutnya 14,0,0. Ada titik F, 14,0, T. Lalu pilih font dari titik F hingga E dengan radius R. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu gambarnya. Selanjutnya kita buat kerucut yang ketiga dengan cara yang sama, yaitu ada titik G lagi, 21,0,0. Selanjutnya titik A, 21,0, E. Kita pilih menu font dari titik H hingga titik G, radius R. Nah, di sini sudah nampak ada 3 gambar kerucut dan 1 tabung. Nah, langkah selanjutnya kita ganti terlebih dahulu warna tabung dan kerucutnya menjadi warna putih semuanya. Kita klik menu kerucutnya, Object Properties, Color, warna putih dengan opacity-nya 25, begitu seterusnya. Selanjutnya tabung juga kita warna putih. Oke,
3 kerucut dan 1 tabungnya sudah kita ubah semuanya menjadi warna putih. Langkah selanjutnya kita akan membuat zat cair yang ada di dalam tabung dan kerucut, yang mana sepertiga zat cair di tabung ini sama dengan 1 zat cair di kerucut. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita membuat slider baru dengan cara menu slider. Ini kita misalkan N dengan minimumnya 0, maksimumnya 6, incrementnya 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat tinggi tabung ini yaitu 1/4 yang pertama terlebih dahulu. Maka itu kita buat titik baru di menu input, titik I sama dengan 0,0, kita akan membuat 1/4-nya berarti di titik 2, maka N tingginya 6 dibagi 3. Nah, di sini N ini akan naik sampai dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat zat cair yang di dalam tabung ini dengan cara pilih menu 3D grafik, lalu kita pilih piramid yang silinder dari titik A hingga titik I dengan radius yaitu R. Nah, di sini sudah ada 1/4 zat cair yang di dalam tabung. Lalu kita ubah warnanya di silinder. Ubah warnanya menjadi ungu, opacity-nya 275. Oke. Nah, di sini kelihatan zat cairnya yang di dalam tabung bergerak sesuai dengan tingginya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat zat cair yang ada di kerucut dengan cara kita tambahkan titik baru yaitu titik E sama dengan 7,0, N. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih menu 3D grafik, dari titik J hingga titik C dengan radiusnya N/2. Ini kita juga dapat mengubah warnanya di menu font, opacity-nya 75. Nah, ini sudah ada zat cair di kerucut. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat slider baru lagi, yaitu kita misalkan H dengan minimumnya sama yaitu 0, maksimumnya 6, incrementnya 1. Ini sudah ada slider baru. Selanjutnya kita akan membuat zat cair yang kedua di tabung dengan menambahkan titik baru yaitu titik K sama dengan 0,0,H/3. Ini sudah ada titik baru lagi, titik K. Langkah selanjutnya kita membuat slidernya. Klik di input, yang bagian paling atas. Nah, circle-nya ini kita tulis S, height-nya itu H dibagi 3.
Nah, di sini sudah ada zat cair yang kedua di dalam tabung. Nah, kita dapat ubah warnanya. Selanjutnya kita akan membuat zat cair yang ada di kerucut yang kedua dengan menambahkan titik baru yaitu titik L. H. Nah, lalu kita pilih menu 3D grafik, on dari titik A ke E dengan radiusnya itu H/2. Oke, lalu kita ganti warnanya supaya sama. Nah, langkah selanjutnya kita membuat slider baru lagi untuk cairan kerucut dan tabung yang ketiga. Cara pilih grafik. Ini kita misalkan V. Minimum dan maksimumnya sama. 0 dan 6, incrementnya 1. Oke. Nah, di sini sudah ada slider yang V. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tinggi cairan yang ada di tabung ketiga dengan kita input lagi titik M. Tingginya V. Oke. Nah, setelah itu kita input lagi slidernya. Dengan circle-nya itu D1. Dan height-nya itu I dibagi 3. Nah, di sini sudah nampak cairan ketiga di tabung. Kita ubah warnanya juga bagian slider. Oke. Nah, selanjutnya kita buat cairan ketiga di kerucut dengan input titik baru lagi yaitu titik N. 1,0, V. Lalu pilih gambar kerja 3D grafik, pilih con dari titik N hingga G dengan radiusnya V/2. Oke, ubah warnanya. Nah, di sini sudah terdapat 3 kerucut dan 1 tabung dengan zat cair yang sama. Selanjutnya kita akan membuat volumenya. Sebelum itu kita rapikan dulu grafiknya dengan menghilangkan titik-titik yang ada di gambar kerucut dan tabung ini. Cara
klik di titiknya, klik kanan, show object, itu seterusnya sampai semua titik hilang. Itu juga dapat di menu poin kita hilangkan secara langsung titik-titiknya. Ya, selanjutnya kita akan membuat, dan plan-nya juga dapat kita hilangkan sebelum itu. Klik blank. Dan grafiknya juga dapat kita hilangkan, klik kanan grafik. X aksisnya kita hilangin, Y aksisnya kita hilangin, dan tersisa hanya Z aksis saja. Selanjutnya kita dapat membuat teks volumenya dengan cara klik grafik teks. Ini kita buat teks. Oke, sama dengan kita cari di objeknya itu M kecil. Lalu klik OK. Nah, kita pindahkan dulu ke move. Itu teks yang kita pindah-pindahkan. Nah, di sini yang kita dapat ubah warnanya dan posisinya. Ubah warna yang menjadi merah. Posisinya kita pilih J, colornya sudah warna merah, teksnya sudah oke. Selanjutnya kita buat teks yang kedua, sama V sama dengan objeknya juga di M kecil. Oke, lalu kita pindahkan ke move. Ubah warna dan posisinya juga. Merah, posisinya ini I besar. Oke. Nah, sini kita kelihatan kalau volumenya diturunkan, dia juga ikut turun, dan naik juga akan ikut bertambah volumenya. Nah, ini juga kita dapat pindahkan. Juga dapat kita pindahkan. Nah, di sini sudah terbukti bahwa volume kerucut itu sama dengan sepertiga dari volume tabung. Nah, ini dapat kita tambahkan teksnya. Tambahkan teks. Yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Ini kita dapat edit teksnya. Kita ubah warnanya, kita jadikan
volume. Oh, warnanya kita ubah. Jadi dapat disimpulkan volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Nah, itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Dadah.